Nama saya Mabelita Sausan Humaira, nomor absen 23 dari kelas 12 IBB SMA Negeri 33 Jakarta. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Meningkatkan Minat Baca Indonesia untuk Generasi Mendatang. Nah, apa sih itu minat baca? Minat baca adalah salah satu pendidikan non-formal yang dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa serta memperluas pengetahuan juga wawasan yang lebih baik. Nah, minat baca ini memiliki banyak dampak positif, baik bagi kalangan anak-anak maupun kalangan orang dewasa. Minat baca juga menjadi salah satu hal penting yang harus kita lestarikan dan kembangkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada banyak manfaat yang dapat kita dapatkan bila kita memiliki minat baca yang tinggi. Yang pertama adalah memiliki wawasan yang luas. Coba sesekali kita pergi ke perpustakaan atau toko buku. Di sana kita akan menemukan banyak sekali jenis-jenis buku. Nah, buku-buku tersebut juga tentunya memiliki informasi-informasi yang berbeda dan juga dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga jika kita baca semua buku tersebut, tentunya kita akan mendapatkan informasi baru, sehingga yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu dikarenakan membaca buku tersebut. Yang kedua yaitu bijaksana. Berhubungan dengan poin-poin sebelumnya, karena kita membaca buku dan mendapat informasi baru serta informasi yang dari berbagai sudut pandang, sehingga membuat kita menjadi lebih bijaksana. Misalkan kita suatu hari nanti dihadapi oleh suatu permasalahan, dikarenakan kita membaca buku, kita tahu informasi-informasi penting yang terkait dengan permasalahan tersebut. Lalu kita juga melihatnya dari berbagai sudut pandang, sehingga kita dapat menyimpulkan solusi yang lebih baik lagi, dikarenakan kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Lalu yang ketiga, menjadi lebih cerdas. Ini juga berhubungan dengan 2 poin sebelumnya, dikarenakan membaca buku sehingga kita akan mendapatkan banyak informasi lagi yang baru, sehingga pemikiran kita juga menjadi terbuka lebih luas dan kita akan mudah untuk menentukan langkah yang lebih baik lagi. Lalu yang keempat adalah dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dikarenakan membaca membuat kita memiliki banyak informasi dan juga memiliki pemikiran yang luas. Hal ini juga membuat membaca dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas ini dapat memajukan bangsa, sehingga sangat diharapkan sekali untuk generasi mendatang untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tersebut, sehingga dapat membawa negeri kita ini ke ranah yang lebih besar lagi. Menurut data yang UNESCO keluarkan pada tahun 2016, minat baca Indonesia itu sangatlah rendah. Coba bayangkan, persentase minat baca di Indonesia hanyalah 0,001%, yang berarti dari 1.000 orang penduduk Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki minat dalam membaca. Indonesia sendiri pun berada dalam peringkat 60 minat baca, sehingga Indonesia termasuk negara yang memiliki minat baca yang sangat rendah. Nah, memang hal tersebut adalah fakta bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar akan manfaatnya memiliki minat baca yang tinggi. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum suka membaca. Alasannya pun banyak. Ada yang berkata bahwa membaca itu bosan, atau mungkin lebih
enak main gadget, dan lain-lain. Nah, jadi hal ini pun juga menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia. Karena jika minat baca Indonesia pun rendah, maka pengetahuan dan wawasan dalam masing-masing masyarakat Indonesia pun juga ikut rendah karena kurang dalam membaca. Nah, sekarang di sekolah-sekolah sudah banyak yang menerapkan kegiatan literasi sebelum jam pelajaran dimulai. Namun, hal tersebut juga belum menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan minat baca di Indonesia. Karena biasanya siswa-siswi di sekolah belum belum mendapat ajakan tersendiri untuk membaca, sehingga mereka hanya membaca di sekolah untuk mengikuti pembiasaan-pembiasaan di sekolah di bawah pengawasan guru. Padahal harusnya dalam memiliki minat baca yang tinggi, kita harus memiliki kesadaran dalam diri kita sendiri untuk membaca buku. Nah, ada beberapa alasan orang-orang tidak suka membaca. Yang pertama, tentu saja kata banyak orang, membaca itu membosankan. Coba kita bayangkan ya, kita ambil contoh membaca novel. Novel itu memang jarang sekali kan ada gambarnya, jadi memang rata-rata tuh kebanyakan tulisan-tulisannya, sehingga orang-orang dari situ berkata, malas banget baca novel karena isinya tulisan semua, gak ada gambarnya, mendingan yang lain, ya kan? Nah, lalu setelah itu selain novel juga ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi juga tidak semuanya memiliki gambar, sehingga hanya berisi tulisan-tulisan saja. Sehingga hal tersebut membuat orang yang baru membuka buku pun sudah malas, karena katanya ya membosankan itu. Nah, yang kedua adalah penggunaan gadget. Penggunaan gadget ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang di dunia ini pun punya gadget. Gadget ini juga dimiliki dari berbagai kalangan, dari kalangan anak sampai kalangan orang dewasa. Bahkan bayi yang masih kecil pun sudah diberikan gadget oleh orang tuanya. Nah, hal ini pun yang semakin membuat banyak orang malas membaca. Kan tadi membaca itu membosankan karena rata-rata isinya tulisan saja, tidak ada gambarnya, sehingga orang-orang lebih memilih memainkan gadget daripada membaca buku. Padahal membaca buku pun lebih baik daripada memainkan gadget. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan kepribadian serta kebiasaan kita. Nah, misalkan lingkungan keluarga. Bila kita mempunyai lingkungan keluarga yang baik, maka kita juga akan menjadi pribadi yang baik. Sebaliknya, jika kita memiliki lingkungan keluarga yang negatif, maka kita akan menjadi orang yang buruk. Nah, sama halnya dengan keterkaitan membaca ini. Jika orang-orang terdekat kita, entah keluarga atau teman sekolah atau masyarakat lainnya, memiliki hobi membaca, pastinya kita akan ikut terbawa juga karena kita penasaran gitu. Kita merasa penasaran kepada mereka yang memiliki hobi membaca, seperti sedang membaca apa sih? Memangnya seru? Memangnya seru kalau membaca terus? Memangnya tidak bosan? Pasti awalnya tuh akan berpikiran seperti itu. Namun jika kita mencoba dan mulai mencoba secara terus-menerus, pasti kita akan terbiasa. Lalu yang keempat adalah diri sendiri. Ini juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan diri kita. Nah, mulai dari diri sendiri itu, jika kita ingin menekuni suatu hal, tentunya kita harus niat dari diri sendiri. Misalkan bila kita ingin
memiliki tujuan untuk menguasai bahasa asing. Tentunya dari diri kita sendiri harus berniat bahwa kita harus benar-benar berusaha untuk menguasai bahasa asing tersebut. Sama halnya dengan membaca. Jika kita ingin rajin membaca, kita harus diniatkan bahwa membaca ini atas kesadaran diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan merasa terpaksa, malah nanti akan terus-terus berlanjut sehingga menjadi kebiasaan. Nah, tadi sudah disebutkan sebelumnya mengenai mengapa orang menjadi malas membaca. Alasan-alasan tersebut rata-rata dikarenakan tidak menanamkan kegiatan membaca atau budaya membaca sejak kecil, dan juga pengaruh dari teknologi yang semakin hari semakin canggih, sehingga hal ini sangat menghambat peningkatan minat baca di Indonesia. Tentunya pasti kalian sering lihat dong orang-orang misalnya lebih memilih gadget daripada buku, atau orang malas membaca buku. Pastinya kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk mengatasi minat baca Indonesia yang sangat rendah itu, kita perlu berbagai solusi. Nah, kita bisa melihat solusi-solusi, kita bisa menemukan solusi-solusi tersebut dari negara-negara yang memiliki minat baca tertinggi di dunia. Apa saja sih negara-negara itu? Yang pertama adalah Finlandia. Finlandia ini memang dikenal sebagai negara yang memiliki sistem pendidikan nomor 1 selama bertahun-tahun. Nah, di negara Finlandia ini, kegiatan membaca pun dianggap sebagai budaya yang harus dilestarikan dan tidak boleh punah. Nah, dukungan pemerintah untuk melestarikan kegiatan membaca ini sangatlah banyak. Yang pertama adalah difasilitasikan 738 perpustakaan dan 140 perpustakaan keliling. Lalu yang kedua, jika ada keluarga yang baru memiliki bayi di Finlandia, pemerintah langsung mengirimkan paket bingkisan keperluan bayi. Nah, salah satu isi dari paket tersebut yaitu buku bacaan untuk orang tua dan bayi. Nah, selain itu di sistem pendidikannya, mereka menerapkan tugas membaca satu buku dalam 1 pekan, sehingga minat baca di negara Finlandia tersebut semakin naik dan semakin naik. Lalu yang kedua adalah Belanda. Belanda juga sangat mendukung program minat baca yang sangat tinggi. Nah, yang pertama adalah bayi usia 4 bulan otomatis dapat formulir keanggotaan perpustakaan. Nah, setelah formulir tersebut diisi, lalu dibawa ke petugas perpustakaan, sehingga orang tua dan bayi tersebut dapat meminjam buku dari perpustakaan secara gratis. Namun, formulir ini hanya berlaku sampai dengan umur 18 tahun. Lalu yang kedua, Belanda juga menerapkan kewajiban untuk membaca sebelum jam pelajaran dimulai dan sebelum pulang sekolah. Nah, ini ada di sistem pendidikan kita juga ya, yang saya sebutkan tadi, yaitu literasi sebelum jam pelajaran dimulai. Lalu, yang ketiga adalah, sekolah-sekolah di Belanda juga membuat agenda kunjungan ke perpustakaan umum, sehingga siswa-siswi di Belanda memiliki minat baca yang tinggi. Lalu yang ketiga ada Swedia. Swedia juga menerapkan program paket bingkisan untuk bayi yang baru lahir, sehingga saat dibuka paket tersebut, salah satu isinya adalah buku bacaan untuk bayi dan orang tuanya. Nah, di Swedia ini juga ada hal unik untuk meningkatkan minat baca masyarakatnya. Nah, hal unik ini yaitu mereka sering sekali meninggalkan buku bacaan di berbagai tempat.
misalnya seperti di halte tiba-tiba ditaruh sebuah buku di sana dan membiarkan orang untuk membacanya, sehingga informasi dari buku tersebut yang sebelumnya sudah kita baca akan dimiliki juga oleh orang lain yang membaca buku tersebut. Lalu yang keempat ada Australia. Australia juga menerapkan program paket bingkisan untuk bayi lahir dalam rangka meningkatkan minat baca di negaranya. Nah, di Australia ini juga memiliki berbagai macam program untuk meningkatkan minat bacanya. Nah, contohnya itu seperti program Reading Challenge. Program Reading Challenge ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada 1000 Books Before School. Nah, di program yang ini 1000 Books Before School itu menantang anak 0-5 tahun untuk membaca 1000 buku sebelum masuk ke dunia sekolah. Lalu yang kedua ada Premier's Reading Challenge. Nah, Premier's Reading Challenge ini diperuntukkan untuk anak usia 0-15 tahun. Nah, judul buku yang akan dibaca dalam program Premier's Reading Challenge ini sudah ditentukan. Nah, target untuk program Premier's Reading Challenge ini target selesainya dalam kurun waktu 4 bulan. Program-program ini diadakan untuk meningkatkan kunjungan perpustakaan umum di Australia. Lalu selain program tersebut, ada juga berbagai program lain dari pemerintah Australia dalam rangka meningkatkan minat bacanya. Nah, contohnya itu yang lain seperti program Home Reading, Australian Reading Hour, Meet the Writers, dan Book Week Parade. Nah, lalu yang kelima adalah Jepang. Jepang ini memiliki kebiasaan untuk membaca sambil menunggu angkutan umum. Nah, sehingga dari situ minat bacanya mulai tumbuh. Nah, ukuran buku-buku yang dijual di Jepang pun rata-rata ukurannya kecil, sehingga praktis juga dibawa untuk mana-mana. Jadi buku-buku yang dijual di Jepang ini memang sudah disesuaikan dalam kebiasaan masyarakat Jepang sendiri. Nah, di Jepang juga ada kebiasaan tachiyomi. Apa itu tachiyomi? Tachiyomi itu kebiasaan untuk datang ke toko buku hanya untuk membaca buku. Nah, tapi kebanyakan orang di Jepang, kebanyakan masyarakat Jepang itu lebih memilih untuk membeli bukunya, sehingga tentu juga untuk meningkatkan minat baca yang lebih tinggi lagi. Nah, di Jepang ini juga memiliki keunikan. Jam tutup toko buku pun lebih lama daripada pusat perbelanjaan ini, sehingga orang-orang yang masih ingin membaca seperti kebiasaan tachiyomi tadi itu masih diberi waktu untuk membaca buku-buku di toko buku tersebut. Nah, Jepang ini juga memiliki fasilitas perpustakaan yang sangat baik seperti internet, buku-buku, dan lain-lain. Nah, dari 5 negara minat baca tertinggi di dunia tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hampir semuanya itu sudah menanamkan kegiatan membaca atau budaya membaca sejak diri mereka kecil. Nah, contohnya kan tadi seperti paket bingkisan untuk bayi baru lahir yang isinya buku bacaan. Terus lalu juga ada program anak 0-5 tahun untuk membaca 1000 buku. Itu sudah cukup baik untuk membuat anak-anak atau orang-orang di luar negeri tersebut, di 5 negara tersebut itu memiliki minat baca yang tinggi. Nah, sangat berbanding terbalik tadi dengan salah satu alasan mengapa orang malas membaca buku, yaitu penggunaan gadget, yang anak bayi pun sudah diberi benda canggih seperti itu.
Jadi sehingga bayi yang diberi gadget tersebut pun juga ikut terbiasa dengan gadget tersebut, sementara bayi yang diberi buku sejak kecil juga lebih terbiasa dengan buku tersebut, sehingga bayi yang diberi buku sejak kecil itu memiliki minat baca yang tinggi karena sudah dibiasakan sejak kecil. Nah, di luar negeri pun mereka menghibur anak melalui dongeng sebelum tidur, alih-alih menggunakan gadget yang digunakan untuk menghibur bayi. Lalu juga ada cara yang unik lain untuk meningkatkan minat baca di negara-negara tersebut. Nah, Indonesia dapat mengambil banyak pelajaran dari program-program yang dilaksanakan di 5 negara tersebut. Nah, kita memang tantangannya adalah fasilitas perpustakaan yang kurang merata dan kurang memadai di berbagai daerah, sehingga tidak semuanya bisa menikmati perpustakaan yang bagus dan terfasilitasi seperti yang ada di negara-negara tersebut. Namun, ada beberapa hal lain yang kita dapat lakukan untuk meningkatkan minat baca tersebut. Contohnya itu seperti syarat membaca 500 buku sebelum masuk ke dunia sekolah, atau mengadakan pameran buku agar kita dapat membaca buku tersebut di mana-mana. Lalu buku juga sekarang kan sudah berbagai macam model, lalu juga tersedia dengan berbagai macam genre, sehingga kita tinggal memilih genre apa yang kita sukai. Nah, lalu setelah itu kita tinggal membeli buku yang dengan genre yang kita sukai itu, sehingga dari situ kita mulai terbiasa untuk membaca juga. Nah, di zaman modern sekarang ini yang apapun serba gadget pun, kita juga tahu yang namanya e-book, electronic book kan. Nah, e-book itu juga sebenarnya lebih praktis untuk digunakan, sehingga penggunaan kertas pun juga berkurang, lalu lebih ramah lingkungan. Nah, jadi penggunaan e-book di gadget pun, penggunaan gadget melalui e-book pun lebih bermanfaat daripada melihat hal-hal lain yang kurang bermanfaat. Nah, sekian dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.